Habis dari sini Anda akan mikir banget, karena ini materi baru saya bikin juga ya. Karena makanan seseorang, terutama kalau bagi laki-laki, itu memang mempengaruhi leadershipnya dia. Laki-laki itu harus punya izzah. Tadi saya sebelum kesini ngobrol sama panitia yang jemput saya. Dia cerita, dokter benar sih, Masya Allah setelah saya ngikutin gitu kan, meskipun ada juga sih yang hujat-hujat saya kan, banyak. Ya tidak apa-apa lah, karena mungkin mereka nggak tahu kan. Ya kan, faiza khatabahumul jahilun qalu salama. Nggak tahu aja. Beliau bilang ke saya, ternyata sekarang bahkan maaf ya, ini agak sensitif dikit terutama yang jomblo. Jadi bahkan sentuhan sama istri saja sekarang udah kerangsang, sentuhan dong. Coba bayangkan, ngefeknya sampai keranjang, sampai ke situ. Dan memang itu pengaruh dari makanan. Ya, dan hubungan dengan apa? Dengan nanti yang kita akan bahas tentang perut ini, Bapak sekalian. Jadi perut itu kuncinya di situ semua. Kalau sudah bagus perutnya, dia akan semua akan bagus. Ya, tapi kita lagi disampaikan, kita harus paham kan? Paham itu maksudnya yang bikin masalah di perut itu apa? Ya. Jadi yang bikin masalah di perut itu apa? Kalau sudah ngerti nanti maka insya Allah memperbaikinya gampang. Lah, oh sudah, alhamdulillah. Kayaknya kurang kencang deh itu. Ini gambar laki-laki dan perempuan. Ini kita bicara ilmiahnya aja lah. Jadi ini gambar laki-laki ya, maaf bukan perempuan. Jadi kenapa laki-laki itu bisa kayak begitu? Karena banyak makanan-makanan yang dia makan yang cenderung mengandung estrogen tinggi. Estrogen itu hormon perempuan. Jadi laki-laki yang makan kayak beginian, apalagi produknya itu produk-produk yang sudah secara genetik dimodifikasi, dia akan jadi laki-laki yang lebay. Lebay itu kan doanya begini, Rabbana hablana min azwajina, kan gitu kan. Jadi Anda, saya pesan kepada bapak-bapak nih, Anda harus menjadi penguasa. Penguasa yang pertama kali yang harus terkuasai adalah di ranjang. Iya. Karena memang hadisnya, bukan hadis. Jadi ada pernah bertanya, Rasul bagaimana cara saya dapat anak laki-laki? Nabi bilang kan, Nabi bilang kalau seingat saya ini nanti coba dilihat lagi, tapi seingat saya kalau laki-lakinya yang keluar duluan orgasme gitu kan, atau ejakulasi itu bahasa kitanya, maka anaknya laki-laki. Tapi kalau perempuan yang keluar maka anaknya perempuan. Maka kalau Anda lihat bapak-bapak sama ada pasangan suami istri yang anaknya laki-laki semua, gitu ya. Ini mah udah fisiologisnya kayak begitu, mau diapain? Ya. Jadi ini kayak begini yang terjadi. Nah pertanyaannya, ini kan Anda mungkin kita kan orang Indonesia kan. Kalau itu kita juga tidak makan burger tiap hari. Pertanyaan ini kayak begini dapatnya dari mana coba? Dari tepungnya bisa, dari daging olahannya bisa. Ini versi yang ibarat kata makanan perkotaan, gitu kan? Makanan perkotaan. Kalau versinya kita yang bisa sampai kayak begitu nanti dari mana dapatnya? Dari sini. Coba tutup matanya dulu. Dari sini. Ya apapun namanya, pokoknya makanan ini. Gak usah sebut nama daerah lah. Nanti saya dimarahin lagi kan. Baik, kita akan belajar ilmiahnya. Ya, bukan untuk menghina, menjelek-jelekan, mencela makanan, bukan. Jadi kalau Bapak Ibu paham, boleh nggak makan beginian? Boleh, tapi Anda harus tahu rules-nya dulu. Bagaimana makanan itu bagaimana makanan itu bermetabolisme di badan. Baik, lihat di sini, ini kan gambar. Ini bahkan makanan kayak begini ya. Kita tahu makanan begini kira-kira tinggi lemak kan? Tinggi lemak. Lemak Bapak sekalian, saya lihatin diagramnya aja supaya kita belajar itu ya, belajar real, belajar ilmiahnya.
Kolesterol kan di atas tuh, lihat, paling atas tuh, lemak. Kolesterol sebenarnya tidak ada masalah, tapi masalahnya kalau lemak yang masuk dan membawa kolesterol yang buruk, maka otomatis kalau teman-teman lihat yang di bawah itu judulnya apa tuh? Situ, yang kanan. Kan tulisannya kan apa tuh? Metastasis of breast cancer sama increase of gitulah pokoknya, kanker sel. Dia meningkatkan apa tuh namanya, peluang badan itu untuk kena kanker. Termasuk juga dia nanti bisa meningkatkan resiko ginekomasti tadi loh. Ginekomasti tadi, maaf, yang laki-laki yang payudaranya bisa membesar karena banyak estrogen. Itu ujungnya metabolisme dari sini. Gitu loh. Jadi kalau versi burgernya tadi, tapi versi makanan harian kita kayak begini. Bukan kita sih. Sebagian orang. Ya. Seperti itu. Jadi bagaimana kita nanti bisa memperbaikinya? Insya Allah nanti kita akan belajar, ya. Asal mau aja, mau kita ngerti. Boleh kita makan nasi ini, nasi itu segala macam, misalkan silakan aja, nggak ada yang melarang kok. Cuman ingat, makanan tadi akan bermetabolisme di badan kita, ya. Dan saya sampaikan berulang. Contoh begini ya. Jadi kita belajar, kalau saya ngasih contoh begini itu jadi langsung, jadi teman-teman bisa lihat gula kalau nggak dipakai di badan maka dia akan berubah menjadi glikogen. Itu awalnya, gula glikogen. Kalau nggak dipakai glikogen dia akan berubah menjadi lemak. Konsepnya begini kan, gula, glikogen, lemak. Sudah jelas sampai sini? Lemak, pertanyaannya, kalau dia masukin lemak yang tidak baik ke badannya, maka ujung-ujungnya metabolisme hormonnya pasti bermasalah. Sampai jelas ya? Gula, jadi gula kalau nggak dipakai ujung-ujungnya jadi lemak. Baik, contoh sekarang saya tunjukin teman-teman di sini ada lontong. Sengaja saya minta beli lontong, berarti kan? Lontong itu isinya apa? Isi pertama lontong itu kan ini, ada ketupatnya. Ini gula kan? Gula. Kalau nggak kepake jadi apa tadi? Nah, lagi-lagi ini bukan cerita mencela makan, bukan. Ya tolong jangan dipelintir. Kita belajar memahami. Jadi kalau mau makan silakan, nggak ada yang larang, cuma ngerti. Jadi nanti kalau mau makan beginian, Anda harus siapin dulu badannya. Siapin dulu untuk bisa mencerna beliau-beliau ini. Mana ada yang lihat di postingan saya ada orang yang motong mangga itu kan? Kenapa Anda ngeces? Karena emang tubuh kita kayak begitu, saudara. Ya Allah menciptakan kita itu, kalau kita makannya yang dimakan itu benar, pasti akan dan menimbul. Jadi mata itu memberikan sensasi ke otak sama ke sini. Dari sini beginian dari awalnya. Ketika dilihat itu makanan yang penuh. Kenapa Anda makan beginian? Coba saya jujur aja. Anda lihat orang makan beginian, kira-kira ngeces nggak? Gak ngeces karena udah nggak ada enzimnya. Gitu maksudnya. Jadi kalau makanan-makanan yang biasanya tinggi enzim kayak yang asam atau yang manis, kita memang sensasi kita akan mengeluarkan air ludah kan, gitu kan? Bahkan tanpa ada barangnya aja kita bisa keluar air ludahnya. Sampai kayak begitu, mata itu efeknya. Ya, ketika yang dimakan sudah tidak menimbulkan sensasi kayak begini, Bapak sekalian, air ludah kita keluar, which is itu adalah enzim, maka tubuh sebenarnya akan ekstra kerja. Oke, sekarang tadi kita bahas ini. Ini kan tadi gula kan dari apa namanya, beras kan gula kalau pakai ujungnya tadi jadi apa? Lemak. Tandanya seseorang itu sudah kelebihan lemak, tandanya apa? Lipatan di perut. Kalau yang perempuan, ya laki-laki, ya kalau perempuan biasa mah di bokong, ya sama di paha. Kalau laki-laki biasanya buter ke depan. Gitulah. Itu tanda dia sudah terlalu banyak cadangan lemak nggak kepake. Jelas ya? Nah, berarti jadi bayangkan pada orang yang sudah tinggi kadar lemaknya, kira-kira makan begini jadi lemak lagi nggak?
ya lemak lagi kan. Ini lemak yang pertama. Yang kedua, lemak yang kedua apa? Ini udah lemak kan, santannya, ya kan? Yang ketiga apa? Ini lemak kan? Dari mana dia tahu? Karena gula kan, tepung kan? Coba. Ada gizinya nggak? Masih ada, cuman minimal banget. Enzimnya nggak ada, vitamin nggak ada. Bahkan jadi kalau boleh saya katakan, kalau kita makan kayak beginian ini, yang paling sehat apanya? Sambelnya. Asal jangan dikasih minyak lagi aja sambelnya. Kan gitu. Jadi kalau kita udah ngerti, nanti dosennya gampang nanti berbagi. Contoh begini, ya. Sengaja sebentar begini. Halal? Sehat? Kurang. Ya tergantung sih. Ya. Ada yang mengatakan kurang sehat, ya, karena dia mungkin makannya tiap hari. Dia ini kalau Anda lihat pertanyaannya, kira-kira ada hubungan dengan gambar tadi? Ada loh. Karena kan kolesterol kan. Pertanyaannya, ini lemak kan? Lemak baik, lemak jahat? Jahat. Karena kan lemak trans. Jadi ujung-ujungnya apa? Jadi pernah saya bilang gitu kan, laki-laki yang tiap hari mengkonsumsi karbohidrat tinggi, terutama gula-gula yang sederhana, bisa jadi dia akan jadi laki-laki yang lebay. Karena kalau makan bisa jadi gitu kan. Yang ini ya, jadi bisa jadi dia akan jadi laki-laki yang kalau bahasa saya lack of leadership. Tadi kan cerita Panita tadi kan cerita tuh jelas ketika dia mulai ngurangi tepungnya, ngurangi nasinya. Bukan saya yang melarang makan nasi putih, bukan melarang makan karbohidrat loh. Yang saya larang atau saya minta kurang itu makan nasi putih, karena nasi putih gulanya gula sederhana kan gitu. Gula sederhana kalau nggak kepake jadi apa? Lemak lagi, gitu loh. Jadi ini memahami gitu teman-teman. Sehingga nanti kalau kita lihat, maka sebenarnya kalau betul-betul mau diperbaiki gampang banget, ikutin rulesnya dalam Islam. Jadi bagaimana detoksifikasi atau kita lihat makanan-makanan tadi itu kalau sudah masuk ke tubuh apa yang terjadi? Yang terjadi kayak salah satunya kayak begini. Salah satunya. Jadi kalau ada orang bilang saya itu orang yang bertulang besar, keliru total, karena orang dengan berat badan yang berlebih sekalipun tulangnya segitu-gitu aja nggak bakal bisa gede. Kalau dia sudah kalau kita lihat, kita kan orang-orang yang digambar itu kan dengan kondisi kayak begitu tulangnya sama aja, sama segitu aja ukurannya, nggak bisa bertambah tulangnya. Ya, kalau sudah bebannya berlebihan, maka otomatis tubuh pasti akan memberikan sinyal keluhan, gitu loh. Kalau sudah bebannya berlebihan, nyeri di sendi. Jadi kalau misalkan nih ibu-ibu bapak sekalian, Anda mungkin mengalami nyeri sendi, apa yang harus Anda kerjakan pertama kali? Kurangi berat badan, karena beban di atas akan turunnya ke bawah. Jadi kalau sudah mulai sendinya bermasalah, maka kurangi berat badannya, atau kurangi makanan-makanan yang bisa menimbulkan peradangan di badan. Seperti itu, simpel sebenarnya kalau mau. Cuma tadi ya godaannya banyak, ya godaannya banyak. Jadi kalau kita mulai belajar, mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita untuk memahami ini semua, sehingga nanti badan kita tuh betul-betul nyaman digunakan. Untuk apa? Untuk ibadah salah satunya ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat tubuh kita Ibu sekalian, kalau sudah bermasalah, terutama dari perut tadi, maka kerusakan itu sampai ke tingkat gen. Ya. Jadi jangan pikir ketika kita makan yang nggak sehat itu urusannya cuma saat ini, itu urusannya ke generasi ke depan. Karena gen itu akan diwariskan.